Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah, baik secara berjamaah maupun sendirian atau munfarid. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa kita masih di masa pandemi. Sholat Id yang mengumpulkan atau menyebabkan keramaian ditakutkan menyebabkan terjadinya kerumunan yang tidak taat pada prokes. Untuk itu, sholat dapat dilakukan di rumah. Baik, tata cara ini mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Ketentuan sholat Id di rumah. Pertama, sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang. 1 orang menjadi imam dan 3 orang menjadi makmum. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jadi kalau cuma 3 orang tidak perlu khutbah. Kalau tidak ada yang mampu untuk berkhutbah juga tidak perlu berkhutbah, karena khutbah sholat Id itu hukumnya sunnah. Beda dengan khutbah saat sholat Jumat. Panduan kaifiyat sholat Idul Fitri berjamaah. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyeru as-sholah jami'ah tanpa adzan dan iqamah. Jadi ketika sholat Id tidak perlu adzan dan iqamah. Kemudian memulai sholat dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafalkan berbunyi usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu jika kita atau teman-teman berposisi sebagai makmum. Jika berposisi sebagai imam, maka usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya membaca doa iftitah. Kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Jadi 7 kali itu di luar takbiratul ihram ya. Dan di antara tiap takbir yang 7 itu dianjurkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surah pendek dari Al-Quran sebagaimana sholat biasa itu. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, dan kemudian berdiri menuju rakaat kedua. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Fatihah, disunnahkan membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Itu di luar takbir ketika berdiri atau takbir qiyam. Jadi setelah takbir qiyam tadi dari sujud
Yang kedua, berdirikan Allahu Akbar, kemudian disunnahkan untuk takbir 5 kali. Dan sebagaimana di rakaat pertama, di antara takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sebagaimana biasa membaca surah Al-Fatihah diteruskan dengan surah pendek dari Al-Quran. Selanjutnya ruku, sujud dan seterusnya hingga salam sebagaimana sholat biasa. Kemudian setelah salam disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Tentunya akan ada khutbah dengan panduan yang akan disampaikan setelah ini. Panduan kaifiyat khutbah Idul Fitri. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah, dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi ini seperti khutbah Jumat. Tapi ada yang berpendapat bahwa khutbah Id itu cukup sekali saja, jadi tidak dengan 2 khutbah. Jadi tidak perlu duduk untuk istirahat sejenak. Di khutbah pertama membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali ya. Kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Bisa lebih lengkap misalnya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, atau bentuk yang lain. Selanjutnya membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa lebih lengkap misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan bentuk-bentuk yang lain ya sholawat nabinya. Kemudian berwasiat tentang takwa. Bisa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, atau ittaqullah, itu saja ya kalau kemudian tidak cukup hafal. Selanjutnya adalah membaca ayat Al-Quran. Misalnya bisa membaca qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemudian bisa menjelaskan sedikit banyak tentang itu. Kalau tidak ya cukup di situ saja. Selanjutnya kemudian istirahat duduk sebentar. Setelah istirahat di khutbah kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian memuji Allah sebagaimana di khutbah pertama. Kemudian membaca sholawat juga sebagaimana di khutbah pertama. Kemudian berwasiat tentang takwa sebagaimana di khutbah pertama. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin. Jadi ini yang membedakan dengan khutbah pertama tadi. Jadi misalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, cukup sekian apa yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.